Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan posisi suami yang sangat vital bagi keluarganya. Sebagai pencari nafkah utama, maka istri dan anak-anaknya sangat bergantung pada penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, sangat amat disarankan bagi para suami untuk memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan yang cukup sebagai rencana cadangan kalau-kalau ternyata Tuhan mesti memanggilnya lebih awal, sehingga istri dan anak-anaknya nanti masih bisa bertahan hidup dalam keadaan berkecukupan dan layak. Oh iya, bagi yang belum paham, uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang akan diberikan kepada penerima manfaat atau ahli waris ketika orang yang diasuransikan meninggal dunia, yang biasa orang sebut sebagai uang klaim asuransi. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa sih uang pertanggungan yang mesti disiapkan oleh para suami? Jangan sampai menyesal karena punya asuransi tapi hanya sekedar punya, tapi nggak sesuai dengan kebutuhannya. Uang pertanggungan tiap orang pasti akan berbeda-beda karena kebutuhan dan tujuan keuangannya pun juga berbeda. Tapi di sini saya akan ambil sebuah contoh bagaimana cara menghitung uang pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan bulanan seseorang. Di luar hutang-hutangnya, biaya-biaya yang muncul setelah meninggal dunia, dan biaya pendidikan anak-anaknya. Untuk ketiga hal tersebut mungkin akan saya bahas lain waktu. Misalkan sebuah keluarga memiliki pengeluaran bulanan rutin sebesar 10 juta rupiah. Maka uang pertanggungan yang harus disiapkan adalah 21 kali pengeluaran tahunan. Berarti 10 juta dikali 12 bulan dikali 21 sama dengan 2.520 juta. Jadi, suami ini harus punya asuransi yang uang pertanggungannya sebesar 2.520 juta. Kenapa? Saya akan jelaskan lewat contoh sederhana. Misal di tahun 2022 kita ambil 120 juta saja untuk kebutuhan selama setahun. 10 juta di bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, hingga bulan Desember. Lalu sisanya yang 2,4 miliar diinvestasikan ke reksadana atau obligasi yang keuntungannya adalah 5% per tahun. Maka ketika uang belanjanya sudah habis, ia akan mendapatkan gantinya sejumlah 120 juta dari keuntungan investasinya. Begitu pula di tahun 2023, hasil keuntungan tadi diambil untuk kebutuhan hidup selama setahun, yaitu 120 juta dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, yang 2,4 miliarnya diinvestasikan lagi selama setahun di reksadana atau obligasi. Maka ketika uang belanjanya sudah habis, ia akan mendapatkan lagi 120 juta dari keuntungan investasinya. Dan berulang di tahun 2024. Keuntungan tadi diambil untuk biaya hidup selama setahun dan kembali lagi yang 2,4 miliarnya kembali diinvestasikan. Maka ia akan dapat 120 juta lagi dan begitu seterusnya. Tapi yang perlu diingat agar cara ini tetap berhasil adalah yang pertama, uang 2,4 miliarnya jangan diutak-atik alias diambil. Simpelnya orang ini cuma ambil keuntungan dari investasinya saja. Yang kedua, gaya hidup orang ini tidak bertambah alias tetap. Kalau bisa malah berkurang. Yang ketiga, hasil investasi tidak boleh kurang dari 5% supaya tetap mendapatkan keuntungan yang sama setiap tahunnya. Cara ini saya sebut sebagai dana abadi. Jadi keluarga yang ditinggalkan tidak perlu lagi pusing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, coba lihat asuransimu sekarang. Apakah uang pertanggungan yang kamu miliki saat ini sudah sesuai dengan cara yang saya jelaskan? Ingat, kebutuhan setahun dikali 21. Itu adalah uang pertanggungan yang tepat. Kalau kamu ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Share jika video ini bermanfaat dan selalu klik like and subscribe agar gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya Ilo and see you.